Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Ustadz luangkan untuk kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga terima kasih kepada orang tua kami, sanak keluarga, sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya mohon izin kami sampaikan tata tertib kajian online ini agar dapat berjalan dengan hikmah dan jamaah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tata tertib kajian yang pertama adalah mari kita meluruskan niat untuk sama-sama menimba ilmu dan mengharap ridha Allah semata. Juga mari kita sama-sama menyimak dengan penuh perhatian dan berusaha mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan Ustadz. Yang ketiga, agar kajian berjalan dengan baik, kami mohon untuk menonaktifkan speaker dan kamera saat kajian berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Untuk ikhwan bisa raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Atau titip pertanyaan di kolom chat. Untuk akhwat, kami mohon untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Seluruh pertanyaan via chat bisa dikirimkan kepada co-host yang bernama admin tanya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, tafadhal Ustadz, mungkin bisa dimulai pengajiannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidaklah segala kenikmatan, kenyamanan, waktu dan juga tidak lupa nikmat Islam dan iman yang kita pijaki dan kita rasakan di hari ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga pada hari ini bisa beribadah, sholat 5 waktu yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laulallah mahtadaina wala sallaina, kata Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal dapat hidayah, kita nggak bakal sholat, wala tasaddaqna, kita nggak bakal bersedekah. Jadi semua itu, sedekah, sholat, beribadah, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, mungkin layarnya kapan di-share? Baik, bukunya. siap Ustaz. Siap. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas masalah penting. Ini terutama ibu-ibu ya. Perlu dikasih tahu atau perlu dipelajari baik-baik dan diingat nih. Ini masalah besar yang berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan harga diri seseorang, berkaitan dengan rahasia orang ya. Dan ini juga amanat. Disebutkan di sini faslun, bab tentang wayam bagi lil insan alla yadkhula fi sirri qaumin wala hadithin lam yudkhiluhu fi. Kalau bahasa gaulnya zaman sekarang itu jangan kepo. Disebutkan di sini sepatutnya bagi manusia itu jangan dia mau ikut campur urusannya suatu kaum
atau dia mau tahu rahasianya satu kaum atau rahasianya orang. Wala haditsin lam yudkhiluhu fi, atau dia mau tahu satu percakapan yang orang lain tidak mau dia itu tahu. Tapi fudul, mau tahu urusan orang. Ini termasuk akhlak yang tercela. Makanya di sini dibahas supaya kita tidak melakukan hal ini. Disebutkan oleh muallif atau yang mensyarah kitab ini, wala yanbaghi lil insan an yadkhula fi sirri qaumin ka'an yajlisa 'inda syakhsin yufdi ila ghairihi bi sirrin aw yuhaddithuhu bi haditsin lam yudkhilahu aw yudkhiluhu in kanu aktsaru min itsnain. Disebutkan di sini. Kita nggak pantas. Kita mau ikut-ikut sok kenal, sok deket, kepo, mau tahu urusan orang. Yang mana disebutkan contohnya di sini, ada orang lagi duduk-duduk sama seseorang, yang mana orang ini ngobrol sesuatu sama orang itu, yang mana ngobrolnya ya seperti bisik-bisik, menyembunyikan sesuatu, yang mana kedua orang ini tidak ngajak yang satu orang ini. Atau ada orang banyak, orang lain, terus kita mau tahu. Ini sesuatu yang tercela. Disebutkan, وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْكَرَاهَةِ. Hukumnya ini makruh, dibenci. Kama fi Safarani, sebagaimana disebutkan oleh Safarani. وَعَبَّرَ Ibnu Muflih بِعَدَمِ الْجَوَازِ. Dan Imam Ibnu Muflih mengatakan ini tidak boleh. وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ. Hukumnya ini makruh. Makruhnya sudah dekat sama diharamkan. Bahaya nih. Kepo ini sudah tercela di makruh, yang mana makruhnya berat ini. Sudah dibenci yang dekat sama haram. Waqad haka Ibnu Abdul Qawi fi Manzumatil Adab kilal qaulain. Dan juga ini pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Qawi dalam kitabnya Manzumatul Adab. Jadi para jamaah sekalian, kalau ada seseorang atau kawan kita dia mau ngomong rahasia ke temannya, jangan gara-gara kita ngerasa, oh ana nih suheb ente, ana udah lama dekat sama ente, masa ana tidak boleh tahu? Jangan begitu. Kalau nggak dikasih tahu, ya sudah. Jangan ada perasaan tidak enak lah atau apa, itu haknya orang, haknya muslim, dia punya rahasia, dia mau kasih rahasia itu ke siapapun yang dia mau, kita tidak boleh menagih-nagih meskipun dia teman dekat atau kita teman dekat dan yang lain sebagainya. Dan disebutkan di sini, wala haditsin lam yudkhiluhu fihi. Dan juga ada orang yang lagi berbicara, yang mana yang keduanya ini lagi berbicara atau beberapa orang lagi berbicara, tidak ngajak kita. Jangan terus kita tersinggung, ngerasa, oh, ana tidak diajak ya. Oh, ana mau tahu juga, ente ngomong apa barusan. Ini sesuatu yang tercela. Waqad warada fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga banyak. Ini terjadi nih. Orang di kamar lagi ngobrol, atau satu ruangan lagi ngobrol, terus dia nguping. Berdiri di pintu kamarnya. Supaya tahu nih yang di dalam kamar ngobrol apa. Ini diancam oleh Rasulullah SAW. Bukan main-main jamaah. Bukan terus kita nguping terus dosa. Enggak, diancam ini. Ada yang bilang, para ulama mengatakan ini dosa besar. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW bersabda, Naqad warada fi hadits, disebutkan, man istama'a ila hadithi qaumin. Barang siapa yang mencoba mendengarkan. Di dalam bahasa Arab itu ada sami'a, ada istama'a. Ya. Sami'a itu tidak sengaja dengar. Kayak kita lewat, misalkan di pasar, ada orang setel musik keras-keras, kita lewat, oh iya, kita dengar tuh ada lagu. Itu namanya sami'a, kita mendengar. Tapi kalau istama'a, kita yang berusaha untuk mendengarkan itu. Jadi sesuatu itu awalnya tidak terdengar, tapi kita berusaha untuk mendengar. Itu istama'a. Barang siapa yang seperti itu, mencoba untuk mendengar perkataan atau obrolan satu kaum, wahum lahu karihun, yang mana kaum tersebut atau orang-orang tersebut tidak senang kalau obrolannya itu diketahui oleh orang ini atau diketahui oleh dia. Au yafirruna minhu, atau orang-orang ini memang sengaja geser pindah tempat karena mau berbicara masalah rahasia, tapi dia maksa mau mendengarkan, dia deket-deketin badannya ke sana. Subba fi udunihil al-anuku yawmal qiyamah, akan dituangkan di kupingnya
timah yang panas besok di hari kiamat. Sebutkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini hadis yang sahih, bukan main-main. Banyak zaman sekarang orang sadap teleponnya orang, fudul mau tahu urusannya orang, buka-buka handphonenya orang dan lain sebagainya. Ini masalah besar dan ini berbahaya. Fafil hadithi wa'idun syadid. Dalam hadis ini ada ancaman yang sangat besar. Liman istama'a hadithi qaumin wahum karihun. Barang siapa yang dia mencoba untuk mendengarkan perbincangannya seseorang atau perbincangan 2 orang atau 3 orang lebih, yang mana 2 orang atau kaum ini atau 3 orang lebih tadi tidak senang kalau kita dengar. Tapi kita berusaha untuk mau tahu itu. Wa anna hadza minal akhlaq as-sayyi'ah allati hiya min kaba'iriz dzunub. Ini adalah akhlak yang sangat buruk yang mana ini adalah dosa besar. Bayangkan para jamaah, ini dosa dianggap dosa besar. Kenapa dosa besar? Li thubuti hadzal wa'id al-'azim. Karena ada ancaman yang sangat besar. Jadi kaidahnya kata ulama, dosa besar itu yang gimana sih dosa besar? Dosa besar itu semua dosa yang sama Allah diancam dengan hukuman yang berat di hari kiamat, itu termasuk dalam dosa besar. Wa mithlu hadza la yakunu illa ala kabirah. Dan yang seperti ini, kalau sudah diancam ini biasanya dosa besar. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasannya itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kita nguping, ya kuping kita bakal dituangi timah panas besok di yaumul qiyamah, di hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Li'annahu lamma istama'a bi'udhunihi 'uqaba fiha. Karena dia dengerin pakai kupingnya, maka kupingnya yang dihukum. Wa ta'riful karaha bitasrih aw bil qara'in ka ighlaqil bab aw khafdis saut wa nahwi dzalik. Dan tahu dari mana kita kalau orang ini enggak senang obrolannya mau didengerin? Tahu dari mana? Terkadang kita enggak tahu kalau ini rahasia. Terkadang kita enggak tahu kalau orang ini mau merahasiakan sesuatu. Tapi biasanya ada tanda-tandanya disebutkan di sini. Biasanya ngomong orang yang langsung, "Afwan, ana mau ngomong sama ini, ada masalah." Itu sudah jelas berarti kita enggak boleh dengar. Ada lagi bil qara'in, dengan isyarat. Tutup pintu kah? Atau orangnya ditarik ke ujung sana agak jauh kah? Atau dia bisik-bisik kah? Ini tanda-tanda bahwasanya yang mau diobrolin ini rahasia, tidak boleh sembarangan orang tahu. Wa hadza min adabil mujalasah. Ingat, ini juga dari adabnya bermajelis. Kita sering duduk sama orang, kita sering ketemu sama orang. Kalau ada yang seperti itu, ya kita sudah tahu sekarang hukumnya. Jangan mau tahu urusan orang. Wa min himayatil Islam li huquqin nas. Dan ini cara Islam menjaga hak-hak manusia. Manusia itu punya hak untuk merahasiakan sesuatu, sama Islam dibantu. Ini kita bantu, tidak boleh orang lain nguping apa yang bukan, yang tidak seharusnya didengar sama orang. Yang nguping dikasih hukuman. Ini salah satu wasilahnya agama Islam ini menjaga hak-haknya manusia. Jadi kalau ada orang yang nuduh bilang agama Islam itu intoleransi, tidak toleransi, atau tidak menjaga hak asasi manusia dan lain sebagainya, ketahuilah ini orang musuhnya Islam. Tidak senang sama agama Islam. Kenapa? Karena sampai hal masalah rahasia saja kita atau Islam mengatur nih, kalau ini rahasia kita tidak boleh mau tahu, kita tidak boleh ikut-ikut. Bahkan yang maksa ikut-ikut diancam dengan ditumpahkan di telinganya timah panas. Dan sebutkan wal ghalibu anna hadza khuluqun dhamim yakunu fi halil mufaja'ah indama yatanaja itsnain. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang akhlaknya jelek. Orang-orang yang memang sayyi'il akhlak, ya, buruk akhlaknya. Jadi kebiasaan. Kalau ada orang bisik-bisik, dia pengen tahu ngobrol apa. Karena akhlaknya jelek. Au yastami'u syakhsu kalamin nas fi wasailil ittisal kal hatif. Dan juga banyak disadap handphonenya orang. Mau tahu nih, ini orang bisnis apa, biasanya ngapain, disadap. Segala obrolannya terbuka semua. WhatsApp-nya disadap lah, semuanya, Instagram-nya disadap dan lain sebagainya. Ini hal biasa di zaman sekarang, banyak terjadi. Ini perbuatan yang dianggap dosa besar para jamaah. Dan yang selanjutnya,
Wala yajuzul istima'u ila kalami qaumin yatasyawarun. Dan juga termasuk jika ada di kampung A, kita ini rumahnya di kampung B. Kita datang ke kampung A mau ke rumah teman, tapi di situ lagi pada kumpul, lagi musyawarah misalkan. Mau diobrolin masalah yang ada di kampung itu dan tidak boleh ada yang dengar kecuali orang kampung sana. Jangan kita ikut-ikut. Jangan kita terus pasang badan sok-sok mau ikut-ikutan. Jangan. Kalau kita tidak diajak ya sudah, afwan, fadhol. Antum duluan sana, antum majelis sana, antum musyawarah dulu. Kalau selesai nanti kabarin Anda datang. Itu lebih mulia para jamaah. Tasyawuruhum fima bainahum manzilah min manzilatis sirr ghaliban. Dan biasanya orang kalau sudah kumpul, rapat tertutup, itu yang mau dibahas masalah rahasia. Kita tidak boleh sembarangan mau tahu itu. Dan juga disebutkan, Waman talafat fi hadithihi fahuwa kal mustauda' li hadithihi. Waman talafata, dan disebutkan, barang siapa. Subhanallah. Ini ana di sini merasa ini dari saking jelinya agama Islam. Disebutkan, waman talafata, barang siapa yang saat mau ngomong dia itu noleh dulu kanan kiri. Jadi antum lagi sama teman nih misalkan. Terus teman antum manggil, "Fulan, ta'al, sini sebentar, ana ada perlu." Sebelum ngomong, orang ini noleh dulu kanan kiri. Ini tanda bahwasannya yang mau diomongin itu rahasia. Ini amanat, jangan disebarin ke orang. Cukup dengan nolah-noleh kanan kiri aja. Waman talaffata, maksudnya itu orang yang nolah-noleh fi hadithihi, saat dia mau ngomong, fahuwa kal mustauda' li hadithi. Seakan-akan orang ini menitipkan rahasia ini kepada yang diajak ngomong itu. Kalau rahasia berarti amanah, tidak boleh dikasih tahu sama-sama. Disebutkan di sini. Innal insan idza haddatha syakhsan bi kalamin yuridu ikhfa'uhu wa huwa athna'i hadithihi yatalaffaz yaminan wa shamalan. Dan biasanya orang kalau ada rahasia, dia mau ngomongin ke orang, dia nolah-nolah dulu kanan kiri. Ada orang enggak? Ada yang nguping enggak? Kanan kiri dulu. Sudah aman baru dia ngomong. Fa inna talaffutahu i'lamun. Ketahuilah sesungguhnya tolah-tolehnya dia itu seakan-akan dia bilang sama yang mau diajak ngomong, annahu yakhafu an yasma'a hadithahu ahad. Orang ini yang tadi tolah-toleh itu seolah-olah bilang, jangan sampai ada orang tahu. Wa huwa bihadza yash'ur mukhatibuhu bi annahu kalamuhu sir wa annahu qad khassahu bihi. Dan ketahuilah, yang diajak ngomong ini adalah orang yang khusus, tidak sembarangan, dan ngasih tahu juga ini adalah rahasia, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Fakana iltifatu qa'iman maqam, seakan-akan tolah-tolehnya dia itu seolah-olah dia ngomong fadh kalami uktub. Jaga omongan ana dan tutup, jangan sampai ada yang tahu. Fahuwa indaka amanah. Ini amanat buat kamu. Jadi meskipun orang itu tidak bilang, jangan terus kita bilang, oh ente kan tidak bilang itu rahasia. Iya, tapi kan nolah-noleh ana tadi. Ana nolah-noleh itu menghindar dari orang karena ini rahasia. Ya seperti itu. Makanya kita pelajari adab-adab dan akhlak yang mulia. Jadi seperti ini, sampai ulama itu menjelaskan orang kalau tolah-toleh dulu sebelum ngomong, baru ngomong, berarti ini rahasia. Tanpa harus ngomong ini rahasia. Awas loh, jangan kasih tahu loh ya. Tidak usah ngomong seperti itu. Ini sudah rahasia. Waqad warada fi hadits Jabir radhiyallahu anhu, dan juga datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa ar-rajulu bil hadis, jika seseorang atau ngomong dengan satu omongan, tsumma iltafatta fahiya amanah, lalu orang ini nolah-noleh, maka ini adalah amanat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa Imam Ahmad. Jelas para jamaah sekalian. Jadi kalau sudah nolah-noleh dulu, sesudah atau sebelum dia mencari aman, jangan sampai ada yang dengar dia tolah-toleh, berarti ini adalah rahasia, tidak boleh kita sebar sembarangan. Khaufan min an yasma'u ahad fahadha qarinatun ala annahu sir. Ini juga termasuk tanda-tanda atau isyarat bahwasanya yang mau diomongin itu adalah rahasia. Fala yajuzu ifsya'u sir. Maka tidak boleh disebarkan ini rahasia. Maka para jamaah sekalian, yang seperti ini mungkin sama kita dianggap remeh ya. Tapi ini sangat besar urusannya.
Ini urusan rahasia orang, ini urusan amanat. Jadi kita harus jaga baik-baik apa yang sama orang disampaikan ke kita, amanatnya kita jaga. Tidak perlu orang itu ngomong ini rahasia, ente jangan ngomong sama-sama, tidak perlu. Cukup dia tolah-toleh dulu, terus dia ngomong, ya berarti ini adalah rahasia, jaga itu baik-baik. Yang selanjutnya, faslun. Bab yang selanjutnya dikatakan, faslun yukrahul khuyala'u. Nah, dibenci al-khuyala, orang-orang yang sombong, wazzahwu fil masyi, dan jalannya kayak orang sombong, wa innama yamshi qasdan. Tapi seseorang mukmin itu jalan itu qasdan, rapi, jalannya berwibawa tapi tidak sombong. Disebutkan di sini al-khuyala adalah huwa al-kibru wal ujbu. Takjub sama diri sendiri dan ada rasa sombong. Wazzahu, adapun az-zahu bil fath wa huwa al-fakhr wal 'azmah. Itu bangga diri dan merasa dirinya itu besar ya. Dan juga disebutkan di sini apa itu artinya al-qasd? Al-qasd itu ada di garis ke 1 2 3 4, baris keempat dari paragraf kedua. Al-qasdu ya wa huwa al-i'tidal wa tawassut, jalan yang lurus, tenang, tengah-tengah, tidak sombong, tidak juga merundukkan badan. Fayamsi masyan laisa bil bud'i al-mutathabbit wala bis sari' al-mufrid. Jalannya tidak pelan-pelan, tidak bungkuk-bungkuk, dan juga tidak buru-buru, lari-lari, tidak. Tenang jalannya, pas. Fayamsi masyan laisa bil bati' wala bis sari' al-mufrid bal ajlan wastan. Jadi jalannya di tengah-tengah, wast. Tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu nunduk-nunduk, tidak membusungkan dada. Itu jalannya Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Luqman, waqsid fi masyika, jalanlah yang tenang berwibawa, kata Allah SWT. Dan juga Allah SWT berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, kalau jalan di atas muka bumi itu jangan sombong, mutabakhtiran mutamayilan, sombong, begini-begini ya, ngasih lihat diri bahwasanya dia orang besar gitu. Innaka lan takhriqal arda, sungguh engkau tidak akan membelah bumi ini, jangan sombong, kata Allah SWT. Walan tablughal jibala tula, dan kau tidak akan mencapai ke gunung tinggimu, jadi tidak usah sombong. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadu, nih Allah kasih tahu nih ciri-ciri orang yang adalah hamba Allah SWT, yang benar-benar hamba Allah SWT. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Subhanallah. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas muka bumi haunan. Dikatakan lebih dari satu dari para salafus saleh. Qala ghairu wahidin minas salaf. Lebih dari satu para salafus saleh mengatakan, apa artinya berjalan haunan? Apa artinya? Disebutkan bisakinatin wa waqarin min ghairi kiblin wala tamahud. Jalannya itu tenang, wibawa, tanpa terlihat ada kesombongan dalam dirinya dan cara jalannya. Wala tamahud, tadahur, masih lihat, musungkan dada. Wahya misyati Rasulullah SAW, yang mana ini adalah jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau jalan itu seperti ini. Waqad dzakara Ibnu Qayyim annal misyat asyrati anwa. Ibnu Qayyim dalam kitabnya pernah menyebutkan bahwasanya berjalan itu ada 10 macam. Wa ahsanuha misyatul hauni wat takaffu'i. Dan sebaik-baiknya jalan itu disebutkan bahwasanya jalan yang al-haun, tidak memperlihatkan kesombongan di sana. Wat takaffu', dan jalan yang tidak terlalu bungkuk-bungkuk juga, membungkukkan diri. Jadi di tengah-tengah. Wa kana Rasulullah SAW idza masya takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Disebutkan maksudnya Rasulullah SAW kalau jalan itu seolah-olah beliau ini jalannya turun dari lembah. Itu bisa bayangin kalau orang turun dari lembah jalannya gimana? Jadi kayak, ya gimana sih? Jadi Rasulullah kalau jalan begitu. Tegap badannya, jalan. Tegas jalannya ya. Tidak mencela-mencele,
tidak jelas jalannya, yaitu jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT mempertemukan kita kelak di hari kiamat di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi itu cara jalannya Rasulullah SAW, seakan-akan disebutkan yanhattu min sababin, seolah-olah dia turun dari satu lembah. Jadi antum kalau turun dari lembah itu kan ada pasti mau ke lembah itu kan turunan. Orang kalau jalan di tempat yang menurun itu gimana jalannya? Iya seperti itu Rasulullah SAW jalan. Subhanallah. Dan yang selanjutnya disebutkan bahwasanya fa innal khuyala'a misyatun yubghiduha Allah taala illa baina saffain. Ketahuilah bahwasanya jalan para orang-orang yang sombong itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka sama jalan-jalan yang demikian. Illa baina saffain, kecuali sedang perang. Kita kalau perang disuruh bombongkan diri, jalannya suruh sombongin juga untuk agar musuhnya itu down. Dan dijelaskan di sini, wat takaffu. Apa itu artinya takaffu? At-tamayul ila quddamin. Ke depan gini. Jalannya Rasulullah itu begitu. Ke depan gini. Goyang kepalanya ke depan kalau jalan. Kama takaffa as-safina fi jariha. Sebagaimana kapal laut atau bahtera yang jalan melewati ombak gini-gini kan. Kapal laut. Ya seperti itu Rasulullah SAW kalau jalan. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya jalan orang sombong itu diharamkan. Walihada qala Ibnu Muflih, Imam Ibnu Muflih mengatakan wa zahirul akhbar at-tahrim, dan datang kabar-kabar yang sangat banyak bahwasanya jalannya orang sombong. Gimana sih jalannya orang sombong? Dibusungkan tangannya diginiin biasanya, ya. Terus jalan dia seakan-akan misalkan dia bosnya kah atau dia siapanya kah, memsombongkan diri. Ini diharamkan dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa baina saffain, disebutkan kecuali di antara dua kubu, maksudnya lagi perang. Baru ini dibolehkan menyombongkan cara jalan kita. Disebutkan di sini, langsung kita loncat ke hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidhuhullah. Dan disebutkan bahwasanya kecemburuan itu ada yang dicintai oleh Allah SWT. Sifat cemburu itu, ini dalam hadis ini dijelaskan. Sifat cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Cemburu kita sama mahram-mahram kita. Kakak kita bikin digoda sama orang laki, misalnya kita cemburu, kita marah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi anak kita perempuan misalkan berbuat maksiat, terus kita larang karena kita cemburu kepada dia, tidak boleh. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yubghidhuhullah. Dari cemburu juga ada yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana contohnya cemburu yang dibenci? Misal kita cinta sama adik kita perempuan atau sama kakak kita. Terus kakak kita ini dinikah sama lelaki lain atau dipinang sama lelaki. Terus kita cemburu. Ini tidak benar. Atau seorang anak, dia cemburu ibunya nikah lagi sama orang. Misalkan ada janda punya anak laki misalkan, sudah agak besar anak lakinya. Terus janda ini dinikahi sama orang lain. Terus anaknya cemburu. Ini cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempatnya cemburu. Wa minal khuyala ma yuhibbullah wa minha ma yakrahullah. Dan dari al-khuyala, kesombongan saat jalan itu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas barusan. Adapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sekarang. Fa ammal ghirati allati yuhibbuhullah fal ghirah fir raibah. Adapun yang cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu bagi mahram-mahram kita. Wanita-wanita yang kita cintai, mahram-mahram kita, ibu, saudari atau bibi, itu adalah mahram. Kita jaga mereka. Wa ammal ghirah allati yubghiduha Allah fal ghiratu fi ghairi raibah. Kalau kita yang cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cemburu kepada siapa yang bukan milik kita. Pacarnya dinikahin sama orang terus dia cemburu, gerung-gerung, nangis-nangis. Ya ini dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dia seperti itu.
Karena bukan haknya dia memang. Ada apa cemburu? Wal ikhtiyar alladhi yuhibbullah. Adapun kesombongan dicintai oleh Allah SWT, ikhtiyar rajuli binafsihi 'indal qital wa 'inda shadaqah. Seseorang yang dia menyombongkan dirinya saat mau berperang dan saat sedekah. Di sini disebutkan sama para ulama, maksudnya saat sedekah itu apa? Seseorang itu di hatinya merasa, ana tidak akan miskin kalau sedekah. Dan dia merasa kurang terus sedekah. Allah sedekah ana masih sedikit. Meskipun sebanyak apa sedekahnya, tapi dia merasa terus masih sedikit sedekahnya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi sedekah itu, kalau orang sedekah ngerasa, oh ana sudah banyak sedekah ini. Itu tak benar itu. Tapi kalau seseorang merasa bersedekah, dia senang bersedekah, dengan bangga dia bersedekah, dan dia merasa bahwasanya sedekahnya itu tidak akan buat dia miskin, dia merasa kurang terus untuk bersedekah, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtiyalu alladhi yubghiduhu Allah al-khuyala fil batil. Dan adapun yang dibenci oleh Allah, sifat sombong yang dilakukan atau dijalani di atas hal yang batil. Lalu disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a Abu Dujana yamshi baina as-saffain yakhtalu fi mishyatihi qala. Rasulullah SAW melihat Abu Dujana. Dia jalannya dibikin-bikin seolah-olah dia sombong di depan-depan musuhnya. Terus Rasulullah lihat itu. Terus Rasulullah bilang, "Innaha misyatun yubghiduha Allah." Sungguh ini cara jalan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Illa fi hadzal mawdi'. Kecuali sekarang ini wahai Abu Dujana, subhanallah. Jadi ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi bab ini agak sedikit keluar dari yang kita bahas barusan, masalah tidak boleh kita dengerin obrolan orang yang dirahasiakan. Namun ya seperti itu yang ada di buku ini, kita bahas sesuai yang ada di dalam kitab. Yang selanjutnya, faslun wa min makarimil akhlak. Ini juga penting. Ini sering terjadi di kalangan umat Islam, sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Ini memalukan ya. Ini memalukan. Dan ini dianggap biasa, bahkan dianggap lelucon ya. Dibuat rahasia-rahasiaan, ketawa-ketawaan. Ini bahaya ini. Memang nggak enak kalau udah kayak gini kayaknya ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi ini ternyata bukan dari akhlak yang baik. Disebutkan di sini faslun bab wa min makarimil akhlak at-taghafulu an dhuhuri masawi'in nas. Dan dari akhlak yang mulia adalah kita pura-pura lalai, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu saat kita melihat saudara-saudara kita melakukan kejelekan tanpa disengaja. Atau wa ma yabduhu fi ghafalatihim min kashfi auratin, atau dia tidak sengaja karena dia lalai terus kebuka auratnya. Yang bikin dia malu kalau temannya tahu. Au khuruji rihin, atau teman tidak sengaja kentut. Laha saud, dan ada suaranya. Atau rih, ada baunya. Kalau perlu kita pura-pura tidak tahu. Jangan tuding-tudingan jamaah. Ente yang kentut. Wallahi, disumpah wallahi subhanallah. Di depan orang banyak. Dibikin malu sahibnya. Ini dari akhlak yang tercela perbuatan seperti ini. Banyak terjadi. Tidur misalkan temannya. Terus ngiler misal temannya. Ngorok. Direkam ngoroknya. Wah, di-share terus di Instagram, subhanallah. Di-share di grupnya WhatsApp. Ini sesuatu bukan akhlak yang mulia. Atau kadang temannya lagi sholat. Terus sujud. Terus kelihatan tuh pantatnya ada yang kebuka sedikit. Telananya ketarik. Difoto, disebar di... Ini pantatnya siapa kalau tahu. Dibuat lelucon-lelucon. Subhanallah. Ini bukan akhlak yang terpuji. Disebutkan di sini. Laqala fi hadzal fasal ba'd al-adab al-muta'alliqa bil majalis. Disebutkan di sini beberapa adab-adab yang ada sangkut pautnya dengan bermajlis. Wa li'anna al-insan, karena manusia itu qad yakunu jalisan wahdah wa qad yakunu ma'al akharin. Orang itu tidak selamanya duduk sendiri, bisa jadi orang yang duduk bareng-bareng sama teman-temannya bermajlis. Wa qad yahsulu min ba'd ahli al-majlis syai'un biduni qasdin min dhuhuri auratin aw khuruji rihin aw nahwi dzalik. Dan biasanya orang kalau duduk nanti dia lalai mengerjakan sesuatu yang tanpa dia sengaja itu terjadi. Kentut kah?
atau auratnya kebuka kah, atau yang lain. Pokoknya yang sejenis sama ini sama hal-hal yang memalukan. Kama qad yahsulu ba'd at-tasarrufat ghairil maqsudah. Dan juga dia tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak dia maksud atau berbuat sesuatu yang tidak dia sengaja. Ka'an yata'athar fi firash. Kepleset misalkan jatuh. Wa yaslaku fil ma' atau tersungkur di kesandung misalkan jatuh dia di lantai. Atau dia kepleset licin. Au yasqutu min yadihi ka'sin fihi ma'u qahwa, atau lagi megang sesuatu jatuh. Yang dia pegang, ada airnya atau ada kopinya jatuh. Wah, ribut. Au yakhruju minhu syai', atau keluar kentut sedikit. Mimma yakrahu min anfin aw nahwi dzalik. Yang mana baunya itu enggak enak jelas baunya. Falladhi yanbaghi tijahu at-tasarruf ghairil maqsud amran. Yang harus kita lakukan jika kita mendapati perkara-perkara seperti ini itu ada dua hal. Al-awwal, yang pertama, izharut taghaful aw ishtighal bi amrin akhar amma hadath. Kita pura-pura bahlul, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu atas apa yang sudah terjadi. Idza kana syai'an mar'iyan. Kalau itu sesuatu yang bisa dilihat, kita pura-pura tidak lihat. Meskipun kita lihat. Fahadha amru mahmud. Sungguh ini sesuatu yang dipuji, yang terpuji. Li'alla yakhjal sahib at-tasarruf min syai'in ghairu murad. Contoh lagi. Ada orang nih, lagi pilek misal. Lagi duduk-duduk sama orang. Terus tahu dia bersin, terus keluar anunya. Apa istilahnya itu? Lendirnya keluar dari hidungnya. Subhanallah, diketawain terus. Dibuat lelucon. Ini sesuatu yang memalukan, tidak benar. Ini bukan dari akhlak yang baik. Diketawain. Dibahas terus. Tidak ada bahas yang lain, kecuali yang ini yang dibahas. Kejelekannya orang semua yang dibahas. Kalau kita bahas di belakangnya dia, kita ghibah. Kalau kita bahas di depan dia, ini menghina namanya. Di Allah yakhjal sahib at-tasarruf. Kita ini pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat. Meskipun itu terjadi di depan wajah kita pura-pura tidur atau pura-pura main HP kah? Jangan sampai orang ini malu. Li'alla yakhjal sahib at-tasarruf min syai'in ghairu murad. Karena ini sesuatu yang tidak sengaja. Wa hadza min makarimil akhlak, dan kita pura-pura tidak tahu itu adalah dari akhlak yang terpuji. Bi khilafidh dhahki aw tahdidin nazar fi hadza la yanbaghi. Bukan malah kita semakin kita dibahas, diketawain. Tambah kita lihat dia disenyumin sama kita seolah-olah kita tahu apa yang terjadi barusan. Ini bukan dari akhlak yang terpuji. Yang kedua, izharu adamis sama' wa annahu lam ya'lam bima hasal. Bikin seolah-olah dia itu tidak tahu, tak dengar. Jadi yang pertama, kalau sesuatu itu bisa dilihat, yang memalukan itu bisa dilihat, maka kita pura-pura tidak lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sesuatu ini dari sesuatu yang terdengar, ngorok misalkan, atau ada orang kaget teriak misalkan, kita pura-pura tidak dengar. Atau kentut misalkan, kita pura-pura tidak dengar. Wa annahu lam ya'lam bima hasal. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Idza kana masmu'an, jika ini terdengar. Fahadha amr mahmud, ini juga sesuatu yang terpuji. Yadullu ala kiramil khalqi wa adabil mujalasah. Ini adalah dari akhlak yang mulia, apalagi juga termasuk dari adab-adab yang terpuji saat kita ini bermajlis sama orang lain. Dan disebutkan, وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَأَظْهَرَ الطَّرَشَ أَوِ النَّوْمَ أَوِ الْغَفْلَةَ لِيُزِيلَ خَجَلَ الْفَاعِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, dengan cara mungkin dia langsung pura-pura lihat HP-nya kah, atau pura-pura telepon siapakah, atau pura-pura ngelihat yang lain kah, memalingkan pandangannya agar orang itu tidak malu, maka ini semua dari makarimil akhlak, dari akhlak-akhlak yang terpuji. Dan disebutkan di sini bahwasanya at-tarasya adalah disebutkan bahwasanya at-tarasya itu pura-pura tidur. Dan juga disebutkan bahwasanya at-tarash bisa diartikan juga ahwanus samam, pura-pura tuli sedikit. Jadi kita pura-pura tidak dengar aja sudah.
pura-pura tidak lihat. Jadi ini semua dari akhlak-akhlak yang terpuji yang zaman sekarang sulit ditemukan orang-orang yang demikian. Terutama kita ngadepin sohib. Wah, sama sohib. Temen, sohib betul. Kalau dia bikin salah, dihabisin sama kita. Dibuat bahan untuk dibahas. Dibikin malu. Disuting kah? Dituding-tuding. Ente yang kentut barusan. Ente sumpah, disuruh sumpah demi Allah. Ribut urusan kentut, subhanallah. Padahal dia tidak sengaja. Ya lain cerita memang kalau temannya tukang ngentutin orang, wallahu a'lam, mana tidak tahu. Jadi yang seperti ini harus diperhatikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah bahas 3 bab nih. Semoga bermanfaat. Yang bab yang selanjutnya berkaitan dengan al-fitrah, tentang kebersihan manusia. Insya Allah, karena ini ada 10 ya, panjang. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk jika ada yang mau bertanya, insya Allah jawab sebisanya. Kalau Anda tidak bisa jawab, Anda minta maaf. Fadhal jamaah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kita memasuki sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya Ustaz untuk tanya jawab. Kepada jamaah ikhwan bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Dan pada jamaah akhwat dapat mengirim pertanyaan melalui admin tanya. Masih satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita menjadi penengah, ya, jika kita menjadi penengah dari 2 orang yang sedang salah paham, si A sudah menyampaikan amanahnya dan jangan disampaikan si B. Padahal amanah ini bisa menjadi alasan agar salah paham terselesaikan dengan baik. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya Ustaz? Coba diulang pertanyaannya, putus-putus soalnya. Jika kita menjadi penengah dari 2 orang yang sedang salah paham, si A sudah menyampaikan amanahnya dan sampaikan ke si B. Padahal amanah ini bisa menjadikan alasan agar salah paham terselesaikan dengan baik. Bagaimana seharusnya kita menyikapi Ustaz? Jadi gini, kata Rasulullah SAW, kebohongan yang dibolehkan itu ada 3. Suaranya jelas nggak? Halo. Suaranya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ustaz. Sekali. Ustaz. Nah, Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan, kebohongan yang dibolehkan itu ada 3. Yang pertama, kebohongan dalam peperangan. Kita lagi perang nih sama musuh, kita mau bohong sama mereka, tidak apa-apa. Kita lagi perang sekarang. Yang kedua, bohongnya antara suami istri masalah cinta, tidak cinta ini. Yang ketiga, kebohongan yang mau mengakurkan orang yang lagi ribut. Nah, ana rasa ini masuk ke masalah ini. Jadi kalau kita niat mau ngakurin orang, maka kita tidak apa-apa nih bohong nih. Supaya yang kedua ini akur. Tapi kalau memang bisa menjamak antara hadis yang tadi, amanat itu tidak boleh disampaikan ke orang, ini rahasia, dan dia bohong yang lain supaya mengakurkan, kalau bisa dia campur lebih baik tidak usah dibuka amanatnya. Cuman kalau harus demi untuk mengakurkan yang 2 ini, ya ana rasa ini masuk ke bab yang tadi, yang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya bohong untuk mengakurkan seseorang itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau lebih baik lagi tidak usah buka rahasianya orang. Lebih selamat itu, wallahu alam. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya tidak jelas. Adminnya suaranya tidak jelas. Teman yang suka Halo, suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Bagaimana kita suaranya tidak jelas. Nggak jelas. Coba diulang lagi.
Tes. Naam. Halo. Aduh, tidak jelas suaranya. Ana tidak dengar suaranya. Sinyalnya kurang bagus mungkin. Coba tes sinyal Ana penuh di sini. Sinyal Ana penuh di sini. Kan di tempat yang bacakan. Sebentar, Ana keluar, Ana masuk lagi sebentar. Baik, Ustaz. Halo. Jelas Ustaz, Halo. suaranya Ustaz. Iya, coba diulang pertanyaannya diulang. Ya. Sinyalnya kurang bagus di sana, Zul, kayaknya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menasihati teman yang suka membahayakan teman yang lain? Waduh. Maksudnya membahayakan teman yang lain nih gimana nih? Kok ngeri temannya itu? Itu jangan ditemenin lagi tuh. Kalau tanya pendapat Ana gimana ya jangan ditemenin lagi. Kalau sudah membahayakan. Membahankan Ustadz. Jadi bahan buat jadi bahan lucu nanti mungkin Ustadz. Ya harus dinasehati, temannya dinasehati. Tidak benar seperti itu. Tanya, kamu mau ndak digituin, dijadiin bahan juga, mau ndak? Dia tidak bakal mau dijadiin bahan. Jadi, kama tadi nutudan, bagaimana kau mau dibuat, kau gitu juga sama orang. Jangan maunya ngerjain orang, tapi dia tidak mau dikerjain. Gitu. Harus dinasehati temannya, suruh belajar adab yang benar. Coba ini diperlakukan kepada dia atau kepada anaknya nanti apa dia mau. Tanya sama dia. Tidak bakal mau dia. Digituin aja sih. Kalau masih tetap dia suka bikin-bikin bahan, ditemenin lah. Orang-orang tidak berguna seperti itu. Dikasih tahu yang baik juga didengerin, ya sudah. Tidak usah berteman sama yang seperti itu. Gitu. Wallahu alam. Untuk pertanyaan berikutnya. Tafadhol pada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Mau tanya, Ini Tad. siapa yang ngomongin? Iya, ini siapa yang nanya nih? Tidak kelihatan mukanya nih. Abdullah Hasta dari Palembang. Masya Allah, Abdullah Hasta. Naam. Fadhol. Dari Palembang, Tad. Naam. Ahlan wa sahlan. Ya. Baik, Tad. Ini, Tad.
menanyakan masalah batasan ghibah tadi. Jadi kasusnya Nah, gini tadi, kita dalam satu kampung katakanlah ada pimpinan kita katakanlah RT tadi ya. Nah, RT itu bukan misalkan lagi, sudah tersebar bahwa perilakunya itu sudah menyelisih hal-hal yang baik lah gitu tadi. Lantas kita sebagai warga ingin memecahkan masalah ini, namun akhirnya tersering berita menceritakan tidak terlepas dari hal itu. Batasan agar terlepas dari ghibah itu gimana tadi? Jazakallahu khair Tad. Assalamualaikum. jazakallah khair. Jazakallah khair. Salam. Jadi gini, ghibah itu sebenarnya nanti kita akan bahas nih di buku ini ada bab tentang ghibah ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya ghibah itu tidak semua kita ngomongin orang di belakang itu dibilang ghibah. Nah, ada dhabitnya, ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Ada banyak, cuman di masalah ini kayaknya ada dua yang anak ambil ya untuk menjelaskan masalah ini. Yang pertama, jika memang Pak RT itu tadi ketahuan sudah dia terlihat berbuat yang tidak benar dan mau diluruskan, maka kita lihat dulu, kita nih ngomong sama siapa sekarang? Kita ngomong sama istri nih jelek-jelekin Pak RT. Ada gunanya enggak kita ngomong sama istri supaya ngejelek-jelekin Pak RT? Kalau nggak ada gunanya, sudah jangan diomongin. Tapi kalau kita misalkan ngomongin Pak RT ke Pak RW misalkan yang lebih tinggi derajatnya, di atasnya lagi, ini diperbolehkan. Karena salah satu yang diperbolehkan adalah kita minta tolong sama orang atas kezaliman seseorang. Yang mana kita yakin orang tersebut bisa merubah kezaliman tersebut. Kayak misal, antum ditipu sama orang. Antum datang ke Pak polisi, Pak saya ditipu sama Fulan bin Fulan, Pak uang saya diambil sekian. Itu bukan ghibah namanya. Karena kita ngomong sama polisi, kita berharap, kita yakin bahwasanya polisi ini bisa bantu menyelesaikan masalah kita. Seperti itu. Atau contoh lagi, kita nih ada teman nanya sama kita. Antum sudah ditipu misalkan ya. Sama si Fulan sudah ditipu, antum pernah kerja sama dia tapi dia tidak jujur. Akhirnya pecah kerja sama antum. Terus ada teman antum diajak kerja sama orang yang sama. Tapi teman antum ini tanya sama antum, "Akhi Fulan itu gimana? Ana mau kerja sama dia." Antum cerita sama dia sekarang. "Jangan ya akhi, ana dulu pernah dizalimi." Ini ceritanya antum ini itu tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena ada maksud di situ mau menyelamatkan orang. Yang dibilang ghibah itu kita ngomong tidak ada gunanya. Jelek-jelekin orang di belakang tanpa ada guna. Itu tidak termasuk ghibah. Atau itu termasuk ghibah kalau tidak ada gunanya. Tapi kalau yang kita ngomong dengan ada gunanya, misal tadi kita mau menyelesaikan kasus ini, kita ngomong sama orang yang punya power bisa menyelesaikan ini, itu bukan ghibah. Dan contoh kita tanya sama seorang ustadz, misal ya Ustadz ini Pak RT kita di sini berlaku begini, apa solusinya Ustadz misalkan ngomong. Ini juga namanya al-ifta, minta fatwa, istifta, minta fatwa. Hal demikian itu tidak apa-apa. Karena ada manfaat yang mau diambil di belakang situ. Tapi kalau kita dijadiin obrolan sambil ngopi, sambil makan pisang goreng, kita goreng-goreng itu Pak RT tanpa ada maksud, tanpa ada gunanya, maka setahu ana ini dikatakan ghibah gitu. Semoga yang ana sampaikan paham ya. Kalau belum paham, tanya lagi tidak apa-apa, ana jelasin. Ya, jazakallahu khair Tad. Sudah ngerti ya? Alhamdulillah. Ya, nanti insya Allah dengan rincinya masalah ghibah ini ada di kitab ini, kita akan bahas insya Allah. Ya, jazakallahu khair. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini siapa yang tanya ini sekarang? Ana Erlan Agus Trijaya, panggilan Abu Afifah dari Palembang. Masya Allah di Palembang juga. Tafadhol ya akhi. Alhamdulillah Ustaz, semakin mendatangkan manfaat banyak sekali yang membenahi terutama diri sendiri Ustaz ya. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan. Iya. Nah, berkenan dengan amanat dalam perkataan.
Ana pernah membaca sebuah buku terjemahan itu, kalau tidak salah tulisan dari Syekh Salim Al-Hilali. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Iya, beliau pernah mengatakan bukanlah akhlak salaf apabila menemukan sebuah kesalahan seseorang, tapi dia memerintahkan orang lain untuk menasihatinya. Jadi seperti ini kalau saya pahami, misalnya si A melihat suatu kesalahan si B, kemudian si A ini minta si C, tolong C beritahu si B itu dia begini-begini. Yang saya pahami dalam kitab itu bukan merupakan akhlak salaf. Apakah ini benar? Terus bagaimana kalau ternyata misalkan kondisinya si A itu katakanlah bukan orang yang sepadan ilmunya, tapi dia mengetahui pada poin tertentu bahwa si B itu salah. Misalnya yang paling penting itu kalau si B itu ternyata seorang dai misalnya. Nah itu dia minta si C itu dianggap bisa menasihati si B. Nah bagaimana tepat? Nah, kalau yang Anda pahami dari omongannya Syekh Salim bin Eid itu, jadi kalau yang sepadan, paham antum? Nah. Jadi kalau sepadan dia dulu sahabat sama sahabat sepadan, dia mau disuruh tegur langsung gitu. Tapi kalau sekarang orang ada yang pinter, ada yang dia jahil masih bodoh. Cuma kadang bahkan bapak kita sendiri, itu paman kita sendiri misalkan bikin salah, terus kita mau tegur dia langsung, kayaknya gimana ya? Kesan kita tidak sepadan, takut kurang ajar. Jadi kita ngomong sama abah, bah tuh kasih tahu tuh bah saudaranya dia tadi ana lihat dia begini gitu. Tapi kalau kita mampu, makanya kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat kemungkaran suruh rubah sama tangannya. Kalau mampu, kalau tidak mampu tidak bisa seperti itu gitu. Sama juga, kalau tidak bisa disuruh pakai lisannya. Kalau tidak bisa suruh ingkari sama hati. Berarti ada kemampuan di sini gitu. Yang Anda pahami dari omongan antum tadi, betul katanya saya Salim, cuman mungkin itu berlaku bagi yang sepadan. Kayak dulu misalkan, para kaum Khawarij, siapa yang tidak tahu kesesatannya Khawarij? Semua tahu. Tapi yang datangin Khawarij itu Abdullah bin Abbas. Karena sepadan, Abdullah bin Abbas punya ilmu, dia bisa bantah itu kesesatannya Khawarij. Kalau yang lain mungkin tidak mampu. Meskipun mampu, mungkin dia ngerasa masih kurang ilmunya, jadi dia tidak langsung nyalain langsung gitu. Jadi mungkin ini yang Anda pahami, omongannya Syekh Salim itu benar, tapi ada syaratnya gitu. Tidak sembari kita lihat orang salah langsung sama kita disikat, diomongin sama kita juga sapa. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda pahami. Boleh nambahkan? Betul. Ya. Bagaimana dengan fenomena ketika ada seorang dai juga melihat dai yang lain salah, tapi dia ngomongnya bukan untuk menasihati, tapi di sebuah majelis dia mengatakan ini sebuah kesalahan dari si Anu. Nah, si Anu itu tersebut nama. Nah, sehingga yang murid-muridnya mendengar ini maka menyebarkan ini. Tentu saja ini kalau bagi saya pribadi ini menambah ruwet situasi karena yang baru ngaji nggak paham bagaimana bagus bersikap. Nah, jadi gini, makanya orang itu ngomong atas kapasitasnya dia ya. Nah, kalau dia mau minta seorang dai yang sempurna, yang tidak punya salah, Ana tidak yakin dia bisa dapetin orang seperti itu gitu. Nah, sekelas Imam Nawawi aja bisa salah. Meskipun kesalahannya dibilang bisa itu fatal kesalahannya, cuman banyak yang memaafkan karena dia itu berijtihad. Dia berusaha mencari kebenaran, tapi ternyata dia salah. Akidahnya dia bukan akidah seperti yang sesat, bukan. Tapi dia terjerumus dalam 1-2 masalah ke dalam akidah yang salah. Karena dia berusaha, dia berijtihad. Sekarang, kalau memang dai fulan ini, jadi ada 2 kemungkinan. Dia si dai ini ngomong seperti itu karena mau menyelamatkan para mad'unya, menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatannya si fulan.
Itu yang kalau kita husnudzon, ana husnudzon itu seperti itu. Nah, karena memang mentahdzir itu menjelaskan kesesatannya, terutama dai yang sudah menyebarkan kesesatannya, itu bantahnya juga harus terang-terangan. Itu diperbolehkan. Bahkan itu dibilang baik. Nanti akan kita jelaskan di buku ini juga ada. Nah, tapi kalau masih samar-samar, cuman ada perbedaan sedikit masalah khilaf-khilaf 1-2 terus dibantah seperti itu, ya ini mau memecah belah namanya gitu. Dengan apa istilahnya, orang itu pasti punya kesalahan. Lebih baik bagi dia selama dai-nya ini belum belum parah kesalahannya, tidak sampai keluar dari jajaran ahli sunnah, ya dia harus mungkin tabayun dulu, ngomong yang baik sama dai tersebut. Tapi kalau memang dai-nya sudah menyebarkan kesesatan kemana-mana, ya bantahannya pun harus disebarkan kemana-mana. Seperti itu ya. Kalau kita sebagai orang ketiga katakanlah ditanya bagaimana sikap antum terhadap kesalahan ini. Kalau misal kita jawab, Anda nggak tahu gimana? Antum bilang, kalau ada orang mau ngoreksi ustadz, antum bilang, antum ini siapa ya akhi? Mau ngoreksi ustadz, ini antum siapa? Ngaji baru kemarin sore kok mau ngoreksi ustadz? Ada satu orang anak kenal, baru kemarin sore hijrah ini, belum setahun, sudah mau bahas kesalahannya ustadz fulan, kesalahannya ustadz fulan. Ente siapa ya akhi? Ente ulama? Kalau ente ulama, ana dengerin. Ente siapa? Ngaji bareng sama kita di masjid kok sudah mau mengoreksi kesalahannya ustadz-ustadz? Udahlah belajar yang benar. Kaji ilmu yang ada ini, kitab-kitab masih banyak yang perlu dibahas. Kok sudah bahas kesalahannya orang? Serahkan itu tahdzir itu, serahin sama orang yang berbobot. Yang mentahdzir ustadz itu ya ustadz. Jangan kita anak kemarin sore mau ikut-ikutan tahdzir ustadz, repot. Hancur semuanya agama ini. Jadi begitu. Antum harus berani ngomong seperti itu, yang tegas sama orang-orang seperti ini. Ini banyak nih orang-orang begini sekarang nih. Sok paling salafi, sok paling ahli sunnah wal jamaah, yang lain tidak sama dia. Ini penyakit yang terjangkit ke orang-orang yang baru hijrah ini biasanya begini. Semakin dia berilmu biasanya nanti semakin dia tahu dia bodoh. Jadi antum harus tegas menghadapi orang seperti ini. Jangan ana tidak tahu. Tegur, ya akhi. Bilang baik-baik antum. Ana ini siapa? Antum tanya. Ana ini siapa mau koreksi ustadz? Ngaji baru kemarin sore baca kitab gundul tidak bisa kok mau hantem-hanteman sama ustadz. Tidak nyambung ya akhi. Hawa nafsu yang main, bukan bantahan ilmiah tapi hawa nafsu. Antum harus ngomong seperti itu sama orang-orang seperti ini, tegasi, tutup pintunya, jangan antum buka pintu ini. Banyak orang-orang yang membuka pintu ini seperti ini, akhirnya ikut-ikutan juga. Gatal mulutnya juga komentar. Hati-hati, darahnya ulama ini katanya berbisa. Hati-hati, ulama itu darahnya berbisa. Jangan kita menghina orang ahli ilmu dan kita tidak tahu. Tahu-tahu dia yang benar, kita yang salah, tidak tahu. Kecuali sudah jelas kesesatannya, akidahnya tidak benar, silahkan. Kalau sudah jelas hitam di atas putih. Cuman kalau masih ada 1-2 yang berbeda terus disikat seolah-olah dia orang yang paling buruk, ya ini tidak ada adabnya sama sekali sama ilmu. Itu yang anak ketahui, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Semoga jawabannya bisa bikin lega ya. Insyaallah, amin Allahumma. Semoga mendapatkan faedah yang banyak insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Fadhal. Ustaz, terkait kepo tadi, bagaimana kita suami ingin niatnya menjaga pergaulan istri. Jadi ngecek HP-nya istri bukan niat untuk kepo tapi ingin menjalankan tanggung jawab. Apakah boleh hal ini Ustaz? Tidak apa-apa, meskipun sebenarnya itu dilarang, cuman kalau suaminya kadang melihat ada keanehan di istrinya dan lain sebagainya, dia ngerasa harus dijaga istrinya, ya itu haknya suami gitu. Haknya suami sangat besar buat istrinya. Cuman jika perlu, kalau itu tidak perlu, tidak usah, lebih baik tidak usah. Kecuali dia ngelihat ada kejanggalan di istrinya, silahkan mau dicek. Tapi kalau tenang adem ayem, tidak perlu, sudah urusannya istrinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau istrinya taat sama dia, istrinya seperti biasa, ya tidak usah alasan mau ngecek-ngecek, tidak perlu. Atau nanti pas dibuka handphonenya ada auratnya, mahramnya, bukan mahramnya kelihatan. Dosa yang laki ikut-ikut buka-buka seperti itu. Jadi
Kalau ada keperluan, silahkan. Tapi kalau cuman karena alasan seperti itu tanpa ada sesuatu yang aneh, tanpa ada perubahan apa-apa dari istrinya, saya rasa tidak perlu hal itu. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah kita jumpa lagi dalam kajian berikutnya. Ana kembalikan kepada Ahi Salim selaku pembawa acara untuk menutup kajian. Alhamdulillah telah tiba di penghujung acara. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mukfi Hanif Talib, juga kepada jamaah sekalian. Insya Allah dimudahkan untuk jumpa lagi di majelis berikutnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan salah kata. Juga untuk pertanyaan yang belum tersampaikan karena terbatasnya waktu. Untuk itu kami tutup kajian kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.